Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Saya harapkan kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dalam kegiatan di rumah kalian, saya harapkan bisa menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Nah, untuk pembelajaran video hari ini kita akan membahas mengenai fabel atau teks fabel. Sebelum kita masuk pada pengertian apa itu teks fabel, ada hal penting dalam teks fabel yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu fiksi. Yang pertama, hal penting dalam teks fabel yang pertama yaitu fiksi. Fiksi di sini dalam arti bahwa teks fabel merupakan teks yang sifatnya imajinasi atau tidak nyata atau bersifat khayalan. Yang kedua yaitu tokohnya berupa hewan atau binatang. Dalam arti tokoh-tokoh yang ada dalam fabel tersebut yaitu tokohnya adalah binatang. Di dalam cerita tersebut seolah-olah binatang tersebut kehidupannya seperti kehidupan layaknya manusia, yaitu bisa berkomunikasi atau bisa berbicara. Yang ketiga yaitu pesan moral. Pesan moral di sini artinya bahwa di sini tokoh yang berbuat baik, yaitu dalam arti tokoh hewan tadi, yang berbuat kebaikan nanti akan berakhir dengan kebahagiaan. Dan tokoh yang jahat nanti akan berakhir dengan kesengsaraan. Nah, sekarang dari ketiga hal penting tersebut yaitu fiksi, tokoh hewan, pesan moral, apa pengertian dari fabel atau teks fabel itu sendiri? Nah, pengertian teks fabel menurut KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sastra yang menggambarkan watak dan budi manusia yang perilakunya diperankan oleh binatang, yang di dalamnya berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Secara etimologi, fabel berarti berasal dari bahasa Latin fabulet, yaitu artinya bahwa fabel di sini berisi tentang hal-hal yang tidak nyata atau bersifat tidak nyata. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi fabel. Di sini tujuan komunikasi fabel atau hubungan fabel itu menghibur, menginspirasi, mendidik pembacanya. Yang ketiga itu ciri-ciri fabel. 1. Fabel bertema kehidupan binatang. Berarti di sini yang masuk cerita dalam fabel berarti di dalamnya mengisahkan kehidupan binatang. 2. Tokoh binatang berbicara seperti manusia. 3. Berlatar di alam bebas. Di alam bebas itu contohnya di hutan, di sungai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fabel. Jenis-jenis fabel yang pertama yaitu fabel alami. Fabel alami itu apa? Fabel alami adalah fabel yang settingnya, setting itu tempat kejadiannya di hutan atau di sungai. Yang kedua yaitu fabel adaptasi.
fabel adaptasi itu lebih fleksibel. Maksudnya settingnya bisa juga di rumah, bisa juga di jalan raya. Ya. 1 fabel alami, 2 fabel adaptasi. Saya ulang, jenis-jenis fabel ada 2 ya. Fabel alami nomor 1. Fabel alami itu fabel yang settingnya di hutan, berarti masih asli. Kalau fabel adaptasi yaitu fabel yang settingnya bisa juga di rumah, di jalan raya, tidak hanya settingnya atau tempat kejadiannya itu tidak hanya di hutan atau di sungai. Nah, sekarang untuk selanjutnya setelah kita membahas mengenai apa itu pengertian fabel, tujuan fabel, ciri-ciri fabel, dan jenis-jenis fabel. Nah, selanjutnya struktur fabel. Struktur fabel meliputi, struktur fabel meliputi 1. Orientasi. Orientasi adalah pengenalan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua, komplikasi. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu apa? Munculnya permasalahan dalam cerita. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi yaitu apa? Resolusi itu bagian yang berisi pemecahan masalah. Saya ulang, struktur fabel terdiri dari 1 orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh-tokoh dalam cerita. Yang kedua yaitu komplikasi. Ya. Yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi itu apa? Munculnya permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian permasalahan. Yang keempat, kode. Kode dalam struktur fabel itu boleh disertakan, boleh juga tidak disertakan. Yang dimaksud dengan kode itu apa? Kode yaitu bagian akhir dalam cerita. Ya. Nah, untuk lebih memahami dari struktur fabel, maka di sini kalian simak contoh fabel yang berisi tentang struktur fabel, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Sekarang kalian simak cerita kisah semut dan kepompong. Masuk pada struktur orientasi. Dikisahkan di sebuah hutan yang sangat lebat, tinggallah bermacam-macam hewan. Ada semut, gajah, harimau, badak, burung, dan sebagainya. Pada suatu hari, datanglah badai yang sangat dahsyat. Badai itu seketika membuat panik seluruh hewan penghuni hutan itu. Semua hewan berlari ketakutan menghindari badai tersebut. Keesokan harinya, matahari muncul dengan sangat hangat. Kicauan burung terdengar dengan merdunya. Tetapi apa yang terjadi?
Banyak pohon tumbang berserakan, sehingga membuat hutan itu amat berantakan. Seekor kepompong menangis dan bersedih di sebuah pohon yang sudah tumbang. Betapa sedihnya kita diterjang badai, tapi tak ada satupun tempat yang aman untuk berlindung. Ratap sang kepompong. Dari balik tanah muncullah seekor semut. Dengan sombongnya ia berkata, "Hai kepompong, lihatlah aku. Aku terlindungi dari badai kemarin. Tidak seperti kau yang ada di atas tanah. Lihat tubuhmu. Kau hanya menempel pada pohon yang tumbang dan tidak bisa berlindung dari badai." Si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semua hewan yang ada di hutan. Sampai pada suatu hari, si semut berjalan di atas lumpur. Si semut tidak tahu kalau ia berjalan di atas lumpur, hidup yang bisa menarik dan menelannya ke dalam lumpur tersebut. "Tolong, tolong, aku terjebak di lumpur hidup, tolong!" teriak si semut. Lalu terdengar suara dari atas. "Kayaknya kamu lagi sedang kesulitan ya, semut?" Si semut menengok ke atas mencari sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seekor kupu-kupu yang sedang terbang di atas lumpur hidup. Nah, tadi di sini bagian orientasi yaitu mengenalkan dari tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Ya, mulai dari semut, gajah, harimau, badak, burung dan sebagainya. Kemudian mengenalkan latar atau tempat kejadian dalam cerita tersebut, entah itu latar waktu, latar tempat, ataupun latar suasana. Selanjutnya yang kedua yaitu masuk bagian komplikasi. Komplikasi berarti mulai dari tadi si semut semakin sombong dan terus berkata demikian kepada semut. Berarti di sini mulai munculnya permasalahan dalam cerita. Yang ketiga, bagian resolusi. Kalian simak. "Siapa kamu?" tanya si semut galau. "Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu hina," jawab si kupu-kupu. Semut merasa malu sekali dan meminta si kupu-kupu untuk menolongnya dan dari lumpur yang mengisapnya. "Tolong aku, kupu-kupu, aku minta maaf. Waktu itu aku sangat sombong, bisa bertahan dari badai. Padahal aku hanya berlindung di bawah tanah." Nah, itu merupakan masuk pada struktur teks fabel pada bagian resolusi. Sekarang yang keempat yaitu masuk bagian dari struktur teks fabel koda. Sekarang kalian simak ya. Si kupu-kupu akhirnya menolong si semut. Semut pun selamat. Ia berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan. Nah, bagian itu merupakan penutup cerita. Maksudnya yaitu memuat akibat yang dirasakan oleh tokoh dalam teks cerita atau teks fabel tersebut. Nah, anak-anak, demikianlah materi pembelajaran lewat video pada hari ini.
Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.